warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami saat ini bersama Johan Arda yang akan membahas buku terbaru Yoga Zen. Buku ini memenangkan juara 1 sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2023. Jadi itu 2 tahun lalu, 2023, dan terbit di penerbit Margin Kiri. Ini novelnya setebal 170 halaman, lumayan oke lah untuk sebuah novel. Covernya juga keren sekali. Ya, di bagian belakang. Sebelum itu kita bacakan dulu ya Bang Johan ya, sebelum lanjut ya. Ada semacam blur ya, di dalam novel. Di hamparan tanah matrilineal pedalaman Sumatera, seorang lelaki asing dituntut mengikuti tradisi maskulin berburu babi. Tradisi itu kemudian menuntun si lelaki kepada obsesi dan kegilaan, melemparkannya kepada situasi asing dan baru, menjumpai mitos yang dikultuskan masyarakat setempat, dan menguak peristiwa pembantaian di masa silam. Di antara geger budaya dan kegagalan beradaptasi, si lelaki juga berupaya menjawab dilema dari makna cinta yang sesungguhnya. Jadi kita sudah bersama Bang Johan Arda. Selamat siang Bang. Siang Bang Aris. Sore ya. Kabar sehat Bang Aris? Alhamdulillah. Lama ketemu kita ya. Ya, jadi Bang Johan ini salah satu sastrawan juga. Sastrawan. Penulis muda. Penulis muda. Udah tua saya. Sumatera Barat. Tahun ini 24 ya Bang ya. Iya, masuk 24 saya sekarang ini. 24. Beliau dari Kota Padang ya. Jadi Bang Johan nih udah selesai nih membaca secara apa ya? Tuntas lah ya untuk buku Bang Yoga Zen ya. Mungkin sebelumnya ya kita ucapkan selamat lah untuk Bang Yoga Zen atas karyanya, tiba-tiba langsung juara 1 dan dibicarakan banyak orang. Langsung to the top Bang Yoga ini. Nice, langsung. Jadi nggak ada lagi see you in top itu nggak ada bagi Yoga Zen. Udah top langsung. Nah, di juara 1. Nah, tadi kita udah baca nih Bang di bagian belakang ini tentang tokoh seorang laki-laki di pedalaman Sumatera yang ikut dalam tradisi maskulinitas berburu babi, lalu ada mitos-mitos, lalu ada cinta juga, lalu ada geger budaya dan kegagalan beradaptasi. Saya rasa ini komplit ya, sebuah novel yang ada tradisi, ada mitosnya juga, dan ada kehadiran seorang lelaki, mungkin lelaki asing mungkin yang datang ke pedalaman Sumatera. Ya, ini bisa dibilang ini novel latar Minangkabau gitu ya? Ya, latarnya memang di Minangkabau kalau saya tangkap ya. Oke, jadi untuk pembacaan pertama Bang Johan, berapa lama Bang untuk menamatkan 170 halaman? Mungkin ini saya spill dulu. Saya baru dapat buku ini minggu ini ya. Saya beli di Rumah Kayu Pustaka. Siap gitu. Jadi saya dapat buku itu dan saya cari waktu untuk membaca gitu. Bahkan sebenarnya Mas Haris sudah duluan mulai baca pada saya tuh. Jadi saya baru start baca buku ini semalam Mas. Habis maghrib. Habis maghrib dan langsung selesai. Selesai malam dan pagi saya baca epilognya gitu. Tidak tidur? Tidur sih. Oh, tidur sih. Ya. Jadi memang kalau dikatakan range waktunya itu kalau tidak terputus tuh sekitar 4 jam lah. 4 jam untuk 170. Dan saya membaca tenang gitu, nggak cepet-cepet, nggak berburu gitu. Wow, keren. Nah, karena pertama alasannya ini buku memang ditunggu-tunggu lah bagi pembaca di Indonesia khususnya. Siapa sih yang nggak nunggu jebolan DKJ gitu ya. Dan ini sudah 2 tahun di pending gitu kan, sejak di 2023 ya. Orang menunggu, dan ketika baca tentulah kita seperti sapi kelaparan yang meminta susu induknya gitu kan. Ekspektasinya udah tinggi banget nih. Tentu. Ini apalagi di juara 1 ya. Jadi ekspektasi orang pasti tinggi. Nah, kesan pertama Bang Johan setelah membaca Tersesat Setelah Terlahir Kembali. Nah, ini judul yang apa ya? Unik. Kesan untuk ekspektasi ini. Eksperimental dan judul ini. Kesan pertama setelah membaca novel ini. Ya. Kesan pertama saya itu saya ada beberapa pasien itu saya kayak wah gila Yoga Zen membuat scene kayak sedetail ini gitu. Ada beberapa scene yang vulgar dan karena saya mengenal Yoga Zen gitu. Saya tidak menembak bahwasanya ini Yoga Zen membuat gitu. Berbeda dengan orang yang kenyataannya gitu. Tapi itu nggak problem juga kan ketika penulis dia tidak harus menjadi diri sendiri tentunya kan. Dia bisa menjadi siapa saja gitu, dan kita bisa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari dia kan. Yoga Zen ini. Nah, kalau
kesan pertama saya itu membaca ini ya seperti apa ya, menonton film saya. Menonton film. Ya, Oke. saya bisa merekam Oke, menonton film. merekam semua suasana itu dengan lengkap. Dan saya udah membayangkan itu, dan ini juga persis di kampung saya di Pekumur gitu. Ada kedai di pinggir jalan gitu, lalu ada pohon-pohon sekitarnya gitu. Dan kalau saya menginterpretasikan ya, karena saya melihat kenyataan seperti itu, saya cuma memakai itu loh mas. Iya, Nah, iya. jadi saya sudah ada menggambaran di mana kedai itu gitu, seolah itu di kampung saya. Gitu. Berarti apa ya? Penggambaran latar itu cukup dekat dengan kita gitu. Dan adegan juga dekat, Adegan beberapa juga adegan dekat. gitu. Iya, iya. Ya. Karena apa ya, kadang orang di luar Minang yang membaca buku tentang tradisi dan budaya Minangkabau mungkin ini menjadi hal yang baru, Ya. apalagi seseorang yang tidak kenal penulisnya gitu. Hmm. Dan ternyata setelah mengenal penulisnya kita tidak cukup tahu dia di dalam tulisan gitu. Tadi Bang Johan juga udah nyinggung tentang ini bukan Yoga Zen yang saya kenal. Ya, kalau gitu Karena ya. Yoga Zen Ini yang orangnya saya pendiam, Yoga Zen yang orangnya saya sungkan-sungkanan sama saya Iya, gitu. iya, iya. Bahkan dengan umurnya yang jauh terpaut sama saya, dia manggil saya abang terus, nggak mau manggil sama saya gitu. Tapi ketika dia orang rajin sholat, pendiam, gitu. Pokoknya orangnya lurus, kalau bahasa Minang lurus tebung lah dia. anak Vespa. Ya. Anak Vespa. Orang-orang yang lurus saja, tapi ketika dia menulis ya juga, wah ini begini sebenarnya keliaran pikiran Yoga Zen gitu loh. Dan itu kan juga gitu. Oke. Bacaannya juga mungkin banyak referensinya gitu. Dia tidak harus melakukan suatu adegan itu agar dia bisa menceritakan adegan itu juga kan tentunya. Nah, berarti memang ya saya apresiasi dari Yoga Zen ini, satu gaya perceritanya yang menurut saya itu apik. Yang kedua memang referensinya yang sangat banyak tuh, sehingga dia bisa meramunya, menggabungkan dengan buku ini gitu. Oke. Jadi Yoga Zen ini kan nih kelahiran 97 ya Bang? 5 bukan ya? 5 di Widata. 7. 97 dia. Oh iya. Jadi dia kelahiran 97 di Batu Sangkar, lalu menamakan sarjana hukum. Ya, dia sarjana hukum bukan sastra Batu seperti Sangkar, kita. bukan sastra seperti kita, walaupun saya notabene sastra Arab dan Iya. Bang Johan bukan juga sastra Indonesia, Iya. tapi sastra Inggris. Tapi lompatan Yoga Zen ini jauh lebih apa ya, lebih jauh lagi daripada kita. Ya, saya akui tetap dia sastra, cepat tapi lompatnya. iya tetap sastra, tapi walaupun nggak sastra Indonesia tapi kita sastra gitu. Tapi ini Yoga Zen dia 97 menembus koridornya lah dia. koridor, oke. Dan dia tidak membahas hukum di sini, nggak ada. Iya. Membahas undang-undang dia nggak tentang itulah. Oke. Jadi selain karakterisasi Yoga Zen yang berbeda antara kehidupan nyata yang Bang Johan temui dengan buku itu sangat berbeda. Selain itu ada nggak sih beberapa adegan di sini yang menceritakan kayak ini kayaknya saya kenal ini, atau lokasi-lokasi di dalamnya, atau emang serealistis daerah-daerah di Minangkabau atau Sumatera Barat atau bagaimana? Ya, kalau saya nangkap dari cerita ini, memang Yoga Zen menyebutkan beberapa tempat. Yang pertama itu Waduk Pancasila namanya. Iya, Itu oke. beberapa kali disampaikan gitu. Lalu tapi dia menyebutkan lokasi dari aquaduk itu di kota B ya. Nah, di kota B gitu. Dia tidak memakai ya seperti garis kretek lah, kota M gitu ya. Oke, gadis kretek. Kan tadi kita kan mainin tinggal di kota M itu aja. M itu nggak tahu apa maksudnya gitu. Indonesia. Malang, Magelang. Iya, nggak jelas saya. Apa gitu. Nah, Makassar, Madang, Bukit Tinggi atau apa. Bukit Tinggi, Madang. Bukan gitu. Maya Kumbu. Pokoknya gitulah. Jadi ada dia kota B dan kota K. Dia pakai Yoga Zen sih. Nah, dan tapi kalau kita menyangkutkannya dengan apa ya, sejarah atau realitasnya, memang ada di Aquaduk Pancasila itu, setelah saya googling kembali sambil baca itu letaknya di tanah datar. Itu memang di kampung dia. Ya. Yoga Zen sendiri kan orang tanah datar, itu pertama. Lalu ada Danau Kembar, ada kebun teh, berarti kita mainnya di Alam Panjang. Nah, ya. jadi memang set yang dipakai Yoga Zen ini sekitar di Sumatera Barat situ. Nah, tapi dia tidak menyebutkannya secara gamblang gitu loh. Jadi saya sudah baca juga nih, dan ada beberapa footnote yang saya temukan ya. Mungkin ini berguna banget untuk pembaca di luar Minang ya, kayak Sumando, apa sih Sumando itu sebenarnya gitu. Jadi di halaman 6 itu kita sudah dikasih footnote dan tidak terlalu banyak tapi sangat membantu saya rasa. Nah, sejauh pembacaan ini
ceritanya tentang apa? Tadi kan juga ada nih spill di belakang tentang maskulinitas, tradisi, mitos. Nah, Ya. Sebenarnya ini kisahnya apa sih, tentang apa sih gitu? Kalau singkatnya saya ceritakan gitu ya. Jadi cerita tentang seorang tokoh aku Ya. yang namanya tidak disebutkan sampai akhir. Dia memang aku aja namanya. Oke. Tidak jelas siapa namanya. Tokoh Atau yoga namanya? Oh bisa jadi yoga, nggak tahu kita. Bisa jadi. Tapi dia memakai aku aja. Nggak ada orang pun menyapa dia tidak memakai nama dia. Oke. Anda, kamu gitu aja. Gitu. Oh. Jadi memang rahasia yoga lah. Tokoh aku yang tinggal di kampung istrinya. Oke. Dia punya istri orang Minang. Nah, dan dia tuh bukan orang Minang. Iya. Nah, makanya dia dipanggil Sumando tadi. Iya. Sumando itu ada sebutan orang Minang bagi suami si istri dari luar lah gitu ya. Maksudnya Iya, Sumando. Oke. Sumando. Nah dia tinggal di sana, tinggal dengan istrinya dan kedua mertuanya, dan bapak mertuanya seorang anggota dewan, ibu mertuanya itu sudah tua stroke gitu, nggak bisa Iya. ngomong gitu lah, setengah lumpuh Iya. gitu. Lalu di kampung itulah mulai banyak konflik lah di kehidupan sehari-harinya. Pertama, di awal kan dibuka oleh istrinya berkata kamu harus memelihara seekor anjing Iya. gitu, Oke. gitu ya. Jadi memang bagaimana di sana tuh disampaikan di yoga itu di Minangkabau ini bahwasanya seorang laki itu tidak bisa di rumah aja, harus keluar gitu. Oke. Dan sedangkan si aku ini memang banyak di rumah dia, kerjanya tidak banyak keluar gitu. Mungkin karena faktor dia sebagai pendatang baru atau Iya. bagaimana. Mungkin istrinya beranggapan dengan dia memelihara anjing dia bisa menyatu dengan masyarakat Iya, itu juga. atau bagaimana. Ya, tapi memang betul, setelah dia memelihara anjing dia menyatu tuh dengan Oh, orang-orang oke. di luar. Mhm. Jadi dia memelihara anjing, lalu dia juga ke lapau bawa anjingnya, dia bertemu dengan Mak Utiah namanya. Iya, oke. Itu penjaga lapaunya. Lalu ada tokoh Haji Muncak dan Buya Rus, Buya Roes Roes, oke. Buya Rus kita panggil ya. Mhm. Lalu disitulah dia mulai dekat dengan masyarakat sekitar. Dia diajak berburu oleh si Mak Utiah dan salah satu pemuda kampung itu namanya Oho. Iya. Dia belajar berburu, ikut berburu, walaupun dia agak tergopoh-gopoh gitu kan saat memburu. Oh, dan dia kelaparan. Dia kelaparan gitu lapar. Dari sana dia tahu gitu, oh ternyata orang berburu ini nggak perlu dia bawa bekal loh. Oke, Mas Aris. iya. Ternyata saya baru tahu juga nih, ternyata di tengah hutan itu ada warung dadakan lah katakan ketika musim berburu tuh Oh. ada. Dan itu Iya, iya, iya. makanan selengkap rumah makan pada umumnya. Mhm. Nah itu unik itu. Jadi saya juga udah baca beberapa cerpen yang paburu ya, Ya. istilahkan yang tradisi dalam Minangkabau. Ada udah Indrian Koto, ada penulis luar juga yang menulis di Tukang berburu ya. ya tentang perburuan. Tapi tidak ada menyinggung tentang hal-hal yang di luar itu, cuma fokus di. Tapi salah satu cerpennya itu yang saya baca di Bahasa Basi kalau nggak salah juga udah Indrian Koto. Ini yang betul. Nah, ada cerpen tentang emang orang menjual makanan untuk orang berburu. Nah, itu emang ada. Jadi itu mengonfirmasi catatan yang dituliskan Yoga Zen ini. Tapi sejauh ini mungkin karena ini sudah juara satu atau apa, orang berekspektasi tinggi. Dan bagaimana ekspektasi itu terhadap Bang Johan sendiri? Apakah ekspektasi itu memenuhi dengan membaca ini, atau ada beberapa sandungan yang terasa janggal atau ini patut dipertanyakan atau bagaimana? Jadi kayak ada apa ya? Iya. Pertanyaan saya sendiri. Kita gitu nggak ya. mungkin memuji karya ini Ya, benar. itu saja. Kalau Ya. itu kritik sastra tidak akan berfungsi lagi gitu Ya, kan. ya. Jadi menurut Bang, Tidak ada saut dunia ini ya. Iya, bagaimana? Harus ada saut terus dunia ini. Jadi memang tadi saya juga mengapresiasi bahwasannya ini suatu novel yang saya membaca itu seolah-olah membaca novel-novel terjemahan. Menonton Ya, film ya. dan Dan sejelas itu. Sejelas itu dan cara penceritaannya tenang gitu loh. Dan ketika konflik dia memang memainkan konflik itu dengan sangat berapi-api di sana. Iya, oke. Tapi ada beberapa apa ya? Ya tidak ada gading yang tak retak lah ya. Sandungan. Ya, ada sandungan, ada kekurangan sedikit di novel ini. Yang pertama tuh seperti ada apa tadi yang terus latar ya. Nah, latar ini agak apa ya, waktunya itu saya tidak dapat nih di set mana Yoga meletakkan dia dari ini. Oke, berarti sinkronisasi waktu antar bab. Ya antar bab itu. Oke. Saya ya, karena di awal karena di beberapa bagian Yoga mengatakan zaman-zaman presiden yang saya tafsirkan itu Presiden Soeharto. Oke, iya. Nah, berarti kita bisa ya, berarti Soeharto kan dari zaman 60 lah ya dia mulai Ya, ya, oke. ya sampai 98 Orba, ya. ya, sampai 98 itu masa Soeharto kan. Lalu tapi di
tidak jelas di tahun mananya gitu. Kita nggak bisa, Oh, dia oke. ya, tidak bisa kita mengambil sejauh itu. Pasti ada 1 tahun tepatnya gitu. Nah, itu nggak ada disebutin di Nggak dalam disebutin. naskah. Nah, dan saya sudah coba berhusnuzon, oh ini mungkin di akhir 90 gitu. Oke, Di tahun 90 berapa lah gitu kan. Tapi di sini ada juga scene di mana itu tadi itu ada yang nggak masuk akal tuh ketika ada si tokoh aku ini dia harus menjahit keningnya gitu, dan biaya jahitan untuk 28 jahitan ya. Oh enggak, itu tokoh Oh ya. Iya. Nah, dan dia menjahit itu butuh biaya 200.000 gitu. Dan itu sangat besar rasa saya Di tahun tahun itu 90-an. ya. Oke. Dan saya setelah informasi beberapa orang yang hidup di tahun sana gitu, itu ya realistisnya anggaplah katakan masih memen rupiah di sana, 200 rupiah, 300 rupiah. Iya, mungkin itu masih apa ya? Mungkin jajan sekitar 1 rupiah, beli bakso cuma 2 rupiah gitu. Oke, ya. Kalau 200.000 tuh katakan berarti udah kayak 200 juta loh gitu. Iya, Udah puluhan juta loh kalau sekarangnya gitu. Mungkin kita menjahit apa itu? Kelahiran 2001 ya, kita Iya. kelahiran 2001. Uang jajan saya waktu SD itu cuma 2.000 waktu itu. Pas kelas 1 SD, dan itu sudah dapat jajan yang Banyak. lumayan. Ada jajan yang 501 Iya, gitu. nah apalagi di tahun 90-an, oke, rentan 90-an. Nah, berarti ini masalah di penempatan harga dan waktu. Ya, di sana mungkin ada yoga luput lah dari padangan yoga gitu untuk mendetailkannya lagi. Iya, dan itu saya lihat ada jurang yang jauh. Hoho itu dia kecelakaan, dia cuma dapat 5.000 rupiah setelah uang dilempar, tapi dia harus membayar jahitannya 200.000 rupiah. Berarti kan zaman itu 5.000 tuh udah kecil gitu loh. Iya, udah kecil. Udah kecil. Kayak sekarang lah. Sekarang kan Mas. Berarti ya seharusnya kalau itu diumumkan tahun 90, 5.000 itu udah besar banget loh. Udah bisa Iya. ke Padang bolak-balik loh. Gitu. Iya. Dan naik bus sudah bisa kemana lah gitu. Keliling Sumbar. Ya, udah bisa Keliling kemana Sumbar. ya. Tapi kalau ya Naik usaha murni keliling Sumbar. gimana Sinamar ya? Oh, Sinamar sini. Oh, itu sudah Banyak namanya. kembung gitu. Usaha murni itu namanya. Hmm. Oke, jadi Jadi itulah ya. itu di bagian awal atau di mana? Awal itu beberapa di awal. Masih di awal lah, masih di 5 bab bawah itu. Oke, kita juga membaca karya-karya apa ya, surrealis yang tidak menyebutkan tahun, tapi kita bisa melacaknya. Ya, bisa. Misalkan dari cara tutur atau gaya arsitektur suatu daerah Ya. atau dari mata uang. Tapi di beberapa bagian di novel ini itu seolah sudah modern gitu. Ada Ya, beberapa ya jadi kan saya menganggap ini zaman antik gitu. Tapi ada beberapa zaman modern itu Mas. Menurut saya di sini ada dia bagian scene ketika ada tuang sampah keliling yang setiap jam 4 mengambil sampah gitu. Pikiran saya itu adalah cara-cara modern loh dengan mengambil sampah gitu. Ada orang keliling di depan komplek kita gitu mengambil. Dan saya dulu orang ya paling sampah dibakar di depan rumah gitu kan ya, atau adalah satu tempat bakar sampah bersama di kampung begitu aja kan. Tapi di sini juga membuat ada sampah itu harus ditaruh di depan rumah dan itu nanti ada orang ngambil di atas pagar. di atas pagar, Keren banget. pagar. Dan kalau dia memakai perkampungan, rumah perkampungan yang berpagar itu loh. Iya. Nah, ada beberapa mungkin tidak sejamak itu loh memakai pagar. Tapi Yoga Zen menulis ini kota loh gitu. Ya, kota Apakah juga. Kota dalam tanda kutip modern tahun segitu, atau dia pengen kota yang realis seperti sekarang? Atau itu ada hubungannya dengan judul? Atau bagaimana? Iya, atau bagaimana? Ya. Mungkin ya kalau kita berhusnuzon lagi, berarti Yoga Zen ingin menyesatkan kita di sana. Oke. Makanya ketika saya baca itu, ya ketika Mas Aris kan ada jangan tersesat ya Aris katanya. Iya, Bang Yoga waktu WA saya bilang, Bang, bukunya sudah sampai. Oke, Riz, selamat membaca dan jangan sampai tersesat. Jadi itu apa ya, semacam clue atau kata kunci yang saya ingat ketika membacanya, dan saya membacanya sangat pelan sekali dan ada beberapa bagian Siapa yang- pelan, hati-hati sekali membaca. Oke, jadi selain sandungan satu, oke, kita mungkin apa ya, tidak akan memakai kata the death of the author yang kita tidak bisa bertanya. Mungkin kita bisa mengonfirmasi Ya. itu dari Bisa. Jadi Bang Yoga tuh selepas ini harus bikin klarifikasi ini kenapa seperti itu. Terus sebenarnya ya bagaimanapun penulis bisa berlindung dari balik itu kan. Dia bisa berkata, oh ini kan karya sudah selesai setelah pembaca mengatakannya gitu. Iya. Tapi ya mungkin beban yang berat di punggung Yoga Zen adalah karena ini juara satu. Ini juara satu. Itu Dan dia masih ya. akan dipermasalahkan. Di situ. Itulah beban yang besar lah, tanggung jawab besar, dan dia
kita nggak tahu ini kan, ini nggak penilaian kita nih, atau ketika ada orang lain membaca dia lebih paham lagi dengan ini. Iya. Kalau saya ya sepaham saya begitu loh, di sana ada hal-hal yang tersandung-sandung. Lalu ada saya baca tentang seorang tua yang mengizinkan menantunya Iya. untuk memandikannya, dan ini di tanah matrilineal, ini jelas sekali ini tanah matrilineal. Ya. Dan di Minangkabau itu tradisi yang tabu sekali dan itu tidak bisa. Saya mungkin ketika menikah nanti tidak akan memandikan Ya, mertua memandikan ya. mertua saya Kecuali walaupun memang kena stroke. Kecuali dia memang tidak punya anak lagi, tidak punya Iya. suami lagi. Tapi di sini dia mertua itu Anaknya ada. anaknya ada, anak perempuan loh. Mertuanya laki-laki Ya, ada. mertuanya ada, dan dia tinggal di suatu kampung. Mhm. Ya, kalau Kak Yoga mengatakan mungkin berarti kampung itu memang kampung yang menjunjung tinggi terhadap adat pastinya. Pasti Dan itu ada ya, ya. hal-hal yang tabu loh, ketika menantu dengan mertua sedekat itu gitu loh. Dan tapi di sini Yoga bercerita bahkan istri sendiri mengizinkan misalkan perempuan matrilineal mana yang Ya. mengizinkan suaminya memandikan. Oke. Ya, memberikan secara nggak cuma nyiram loh, megang segala Itu macam, nonsense. menyabuni semuanya sampai selangkangannya gitu. Dan saya rasa di sana agak dipertanyakan gitu loh. Iya, nggak wajib dipermasalahkan. Minangkabau itu nggak kayak gitu loh. Ya, gitu ya, Pak. Jadi kritisi terhadap teks, oke, kita pembacaan interteks kita seperti ini, dan ada sandungan lain seperti kalau latar tahun 90-an ada perempuan bawa motor, lalu ada hal-hal kecil yang kita tersandung-sandung ketika membacanya. Nah, apakah itu mempengaruhi kualitas dari sebuah novel atau bagaimana menurut Bang Johan? Masalahnya, Ya. sebelum novel ini terbit ya, disclaimer. Mungkin Bang Yoga sudah mengintip ini selama beberapa kali, dan itu diulang bahkan sampai 9 kali kapan. Ya, ceritanya kan Yoga ini menulis ini dia menulis ulang sebanyak 9 kali gitu loh. Iya, oke. Ya, cerita pada kita gitu ya. Dan dan itu Saya rasa kecil itu- kemungkinan ya. untuk ada sandungan. Nah, Apalagi dengan jumlah halaman yang cuma 100. itu sangat selektif pada saya gitu. Itu sangat selektif, dan saya membayangkan ini memang luar biasa sempurna, dan rentang nilainya jauh dari juara-juara di bawahnya, dan ini memang bisa bertarung. 600 ya sampai ya. Berapa? 700 lebih. Kalau Mas Aris 69 gitu lah. 690 ya. Iya, begitu. Jadi Mas Aris ini juara duanya guys ya. Ya, juara satunya Yoga Zen, ini juara duanya. Oke, kita Besok balik. kita bahas buku kedua. Lanjut. Oke, jadi selain ada sandungan-sandungan yang nonsens yang kita agak terganggu, di Minangkabau itu ada perempuan matrilineal yang bersikap seolah dia emang kota banget, padahal latarnya di tahun segitu. Kita tidak bisa memastikan tahunnya langsung mentok di segitu, tapi kita bisa memberi rentan gitu. Misalkan kayak ada satu tokoh yang dianggap gila di tanah itu, Ya. Sleman itu, dia tinggal di rumah jengki gitu. Nah, rumah jengki itu arsitektur 50 sampai 60. Saya kemarin tuh kalau saya dari Google lagi Mas Aris, rumah jengki itu seperti ya rumah-rumah yang di Bukit Tinggi gitu loh, kayak rumah di kampung. Dia memang udah rumah beton ya. Ya, rumah beton. Ya, tapi agak miring-miring dikit kayaknya ya. Miring Ya. dan halamannya luas. Halamannya luas, Dan itu terus di dia keramik. ada kayak dikasih batu alam setengah. Iya, Nah, iya. gitu ya. Nah, Jadi itu rumah itu jengki. tetap rumah jengki. Saya baru tahu juga tuh rumah jengki itu, jengki Oke. namanya gitu. Iya, rumah jengki. Dan bagaimana menurut Bang Johan tentang kedetailan di dalam cerita ini? Nah, saya rasa di halaman-halaman awal itu tentang dia pergi berburu kalau tidak salah, dan dia menggambarkan tokohnya itu sangat jelas sekali. Misalkan dia memakai sepatu bot, dia Ya. memakai topi, Oh, ya. paburunya, Ya. dia memakai topi, dan itu Ya itu lah. sampai ketel Skandinavia dah. Nah, saya penasaran bagaimana Yoga Zen melakukan riset terhadap sampai dia tahu ketel Ya, Skandinavia. lagu-lagu pun dia memakai lagu yang saya belum pernah dengar kayak gitu. Ya, Yoga oke. Zen Nah, belum dengar. untuk kedetailan cerita nih, bab per babnya setelah Bang Johan menuntaskan lah bagaimana? Kalau detail itu saya apresiasi. Oke. Memang Yoga Zen dia menceritakan semua dengan detail. Tadi itu yang bagian dia mau pergi berburu kan. Jadi dia berburu tuh dengan celana perdureng nggak salah, terus dengan Iya. baju flanel atau apa gitu. Iya. Lalu memakai topi gitu ya, topi koboi gitu ya. Iya, topi koboi ya. Terus dengan sepatu boot dan wangian, dan istrinya bertanya, ini kamu mau pergi berburu atau mau pergi kencan ini kayak ini. Mhm. Dan ketika dia sudah bertemu dengan teman-temannya, Mang Utia juga ngomong itu,
kok berburu kayak ini bajunya, kok serapi ini gitu. Iya. Dan ternyata dia kenyataannya ya karena dia memang belum pernah pergi berburu ya, orang di sana ternyata pergi berburu itu cuma pakai baju kaos oblong, kaos partai gitu, Iya. terus pakai ada kayak semacam kain taplak yang diikatkan di bahu atau di kepala, dan pakai dan ya mungkin ya ada sepatu boot, beberapa Nanti nyengkel. kedetailan Yoga Zen dalam menulis emang benar-benar detail. Detail ya, memang teko dia bukan teko Skandinavian kan, Iya. yang berserta dengan gelas-gelasnya. Aha. Lalu apalagi ya, nggak seperti ya merek mobilnya juga ada di sana, terus dia ada, ini bukan film Hongkong gitu, film, terus ada juga musiknya diputar apa musiknya, dan ya dan kedetailan itu yang saya suka tuh ada beberapa scene yang vulgar yang dimainkan juga kan tadi. Oke, Kita ada kembali ke sana vulgarnya lagi. juga. Nah, Oke, jadi di sini ini menariknya ini nggak apa saya spill. Jadi Yoga Zen ini ada beberapa scene yang vulgar. Pertama itu ketika dia menceritakan bagaimana motif si tokoh Oho, seorang pemuda kampung Ya. yang bisa menjadi berandal, yang mana dulu itu seorang yang pandai ngaji, alim, Joker. Joker Ya, banget. ya kayak gitu lah. Joker banget. Dan bahkan dia dulu pernah bercita-cita menjadi kori gitu. Tapi di suatu saat dia berubah menjadi berandal kampung yang main koa, mabuk, main perempuan gitu. Kenapa? Karena dan diceritakanlah oleh si tokoh aku itu melalui cerita si Oho. Ya. Maksudnya dulu Oho itu dia di sekolah, dia setelah dia ditabrak itu ya, setelah dia ditabrak Oke, motor, iya. dia Kakinya ya, pincang. dia kan sering keluar masuk UKS, dan itu membuat Iya. dia tuh kayak jarang belajar lah gitu. Kadang dia ke UKS, terus pas dia udah selesai dari UKS orang udah pulang gitu. Nah di saat udah pulang dia mau kelas, anggaplah ngambil tas atau ngambil bukunya, dia ngeliat ada guru agamanya namanya Kahar Muzakar. Oke, Nah, Kahar Muzakar. saya juga suka nih dengan penamaan yang pakai yoga. Nanti ceritakan. Kahar Muzakar yang diceritakan detail nih, dia duduk kayak di kursi guru, tangannya di atas kayak gini, terus kepalanya menatap langit, dan dia keenakan gitu. Oke, keenakan kenapa? Keenakan kenapa? Semakin Oho mendekat, dia melihat ada kepala yang naik turun, tangan ada seorang perempuan yang kancingnya terbuka dua, di bawah dia berlutut di depan Kahar Muzakar. Nah, kepalanya ngadep kiri membalikkan ke arah lemari dan tangannya naik turun terus. Oke. Nah, itu kan udah bayang Mas Aris ngapain dia itulah. Oke, sudah. Sangat jelas Nah, sekali kayak gitu. Nah, dan dia kan ketika Oho datang tuh nggak langsung ketahuan, dia berdiri mematung dan Kahar Muzakar belum menyadari keberadaan Oho. Iya. Nah, sampai ya sedetail itulah sampai adegan foreplay terjadi. Foreplay ML. Bukan sama ML, Oh, foreplay. bukan. Oh. Foreplay ini pemanasan. Foreplay itu terjadi sedikit, lalu Oho karena dia lalu dia bertindak mukul kepala si Kahar Muzakar ini dengan tongkat dia ini loh, Oh, iya. kakinya gitu loh. Nah, sampai muncratlah darah dari kepala si Kahar Muzakar itu. Iya. Lalu si Maisarah, si perempuan, si siswi ini kabur dengan menangis keluar tanpa mengencingkan bajunya. Nah, kedetail itu loh yang saya membayangkannya bahkan kayak Menonton film. ya kan film Nonton gitu ya. film. Nah, tapi Yoga Zen tetap dia menjaga itu cuma 3 paragraf, tidak kayak banyak. Kalau banyak nanti bahaya. gitu. Kita balik lagi nih di latar Minangkabau yang menjunjung tinggi Ya. adat dan agama. Iya, Apakah iya. itu realis terjadi? Kalau itu kita nggak bisa mengaitkan dengan agama, itu bisa terjadi mana aja itu masalah. Oke. Mau di Arab. Dan mau- apakah itu ada contoh kasus seperti itu yang pernah banyak terjadi di Minangkabau? banyak gitu. Oh, banyak. Banyak. Oke. Pasti ada. Apalagi sekarang gitu loh. Apalagi Ya, sekarang, ya. oke. Kayak pencabulan suka sama suka gitu. Iya. Saya lihat itu suka sama suka sebenarnya. Nah, itulah jadi ceritakan setelah Oho, karena Oho itu dikeluarkan dari sekolah karena Kahar Muzakar ini berdalih Oho ini memberontak karena dimarahi gitu, dan sekolah pun semuanya berpihak kepada si Kahar Muzakar. Nah, lalu Oho dikeluarkan dan Oho tuh kalian semua pengecut gitu kan. Lalu dia pergi dan sejak itulah dia tidak mau sekolah lagi. Jadi dia seorang tokoh yang Orang sakit hati lah gitu loh. menjadi jahat ketika Ya, omongan benar ini udah nggak percaya lagi. Iya, iya. Ya, orang-orang Joker, ya, orang-orang itu lebih Joker. percaya dengan kata-kata si pembual. Hmm. Nah, di sana ada juga, saya juga nih ada tokoh polisi. Jadi Yoga Zen tidak pernah memuji polisi di sini. Polisi itu selalu pendek, tambun. Lalu dia, apakah polisi ini dulu masuk polisi dengan membawa beberapa koper ceritakannya, menjual beberapa sawah, ya begitu dia ceritakan. mungkin karena ada urusan Ya. pribadi Iya, atau mungkin dipendam sedikit. ya mungkin nanti kita tanyakan. Polisi yang
oknum itulah ceritakannya gitu, oknum. Itu kan emang begitu. Polisi kan emang. Iya sih. Apa? Jadi gitu. Nah, itu baru satu, jadi tidak hanya satu itu, Mas Aris. Adegan-adegan seperti si tokoh aku dengan istrinya pun detail. Oke. Gitu. Apakah setelah Bang Johan membaca itu karya-karya Eka Kurniawan juga menceritakan kedetailan tentang seksualitas dan sebagainya? Ya, saya masih seperti membaca. Ayu Utami juga itu, bahkan Ayu Utami lebih, saya rasa lebih Frontal greget lagi di Hmm. zaman itu ketika Zaman diterbitkan dan dia juga memenangkan ini. Ya. Apakah itu ada sebuah semacam benang merah atau Yogazen seperti meletakkan seksualitas seperti Eka Kurniawan meletakkan seksualitas di dalam novel-novelnya, misalkan di dalam seperti Dendam atau Lelaki Harimau itu seksualitas dijadikan sebagai tonggak utama di dalam novel. Nah, apakah Yogazen melakukan seperti yang dilakukan Eka atau bagaimana? Kalau itu saya memang nggak sesuai ya sebenarnya. Karena Eka kan membuat di seperti Dendam Rindu di Bersukses itu memang seksualitas memang itu tonggak ceritanya. Iya. Bahwasanya si tokoh Margio, si Ajo Kawir yang tidak bisa ngaceng itu kan, ya memang utama cerita tuh di bagian itu. Tapi Yogazen saya rasa itu hanya apa ya, selingan spin off aja sebenarnya. Tapi memang Sampiran. dan ini bukan buku tentang seksualitas enggak. Oke. Tapi ada seksualitas. Ada itulah. Dan orang jadi pengen baca gara-gara Ini saya nggak tahu apakah itu kelemahan Mas Aris gitu loh. Apakah menurut Mas Aris, apakah itu sebuah kelemahan ketika Yogazen tidak memakai seksualitas sebagai fondasi? Tidak kan. Jadi itu ada sebuah apa ya, sampiran atau sebuah pendukung kenapa seksualitas itu harus ada, dan di dalam sastra seksualitas tidak serta-merta langsung diadakan jomblo Pornografi begitu ya. saja. Ya. Tapi ada alasan-alasan, oke, seperti Nah, tadi memang Oho tadi. ada alasannya. Dia seperti itu karena dia sudah tidak dipercaya lagi, dan Ya. ternyata nakalnya Yogazen itu Maisaroh itu yang perempuan yang bersama Kak Hamzah kan itu cucu dari seorang tokoh agama, Buya. Ya, cucu Buya Rus itu ya. Cucu Buya. Dan ini sebuah pernyataan yang berani sekali di tanah matrilineal yang menjunjung tinggi agama dan segala macamnya. Ya, saya rasa materialnya sekarang tinggal di buku bab aja gitu. Apa gitu. Bahkan Bang pun baru-baru Ya, udah dihapus pula. digalakan lagi. Ya. Baru-baru digalakan. Dulu lagi. daripada dihapus kan. Pernah dihapus. Nah, jadi memang itu beberapa scene. Lalu ada ini scene yang saja boleh kita ceritakan atau gimana? Kita rahasiakannya dulu. Oh, mungkin spill dikit-dikit Sedikit aja. aja. Ada Mungkin juga. ada kawan lain yang belum membaca Ya. atau Jadi selain Yogazen menceritakan tokoh yang tadi apa ya, cowok dan cewek yang apa ya, yang vulgar tadi itu, Yogazen juga menceritakan dua tokoh laki-laki yang berhubungan intim. Jadi ada homoseksual. Sapiens. Nah, Homoseksual. sama juga tuh homoseksual gitu loh. Oke. Nah, siapa namanya nggak? Nanti baca Berarti di sendiri. bidang kamu banyak LGBT. Kenyataan benar kan? Iya, Nah, info sumber. jadi memang ada beberapa realitas yang diangkat Yogazen, bahwasanya ya Minangkabau ini banyak juga selain ada masalah skandal normal, itu ada juga Normal, skandal iya. yang Berarti ini nggak normal nih. nggak normal Antara juga. dan ini normal. Ya kan sebenarnya laki dengan cewek doang kan Oke. normal. Nah, Iya. selagi dia Dan cewek- itu dianggap normal karena Anda yang lebih nggak normal lagi. Iya, itu nggak normal lagi Mas. Laki-laki sama laki-laki, dan laki-laki ini laki-laki tua berdua, Oke, orang pikun, orang jompo melakukan seksualitas, dan saya juga tidak menyangka yang melakukan itu adalah tokoh. Yang saya kagumi. Ya, Selain setelah itu, nanti teman-teman baca sendiri itu siapa tokohnya. siapa tokohnya Ya. itu? Oh, Adalah dan itu juga menceritakan mereka berdua di bathtub itu, lalu Betap, ada betap Ada zaman bathtub. segitu. Nah, Wow, luar biasa. Ada betap. Siap. ada bathtub di sebuah rumah jengki, belakangnya ada bathtub, di sana mereka saling melakukan kalau katanya itu kelewat pom-pom. Mau pom-pom. Berkelindan. Berkelindan. Itu salah menemu cinta. Saling memuaskan. Bapak tua saya bacanya mungal juga, saya bacanya gitu. Bahasanya itu kayak kebanyakan juga tuh orang tua udah bawa muncul dah, bawa tanah, bawa rokok. Mungkin malaikat udah muter-muter tuh di atasnya. Mereka seksual berdua, dan saya nggak nyangka juga mereka ini sering suka, dan tapi tokoh itu mengatakan
tahu apa kamu masalah cinta gitu, what the fuck saya kira. Oke. Nah, jadi memang Itu abnormal itu. Tapi kebenaran juga itu adalah yang terjadi di Minangkabau sekarang. Nah, jadi saya temukan juga ada kayak saya ngirim ke Mas Aris itu kan ada beberapa grup FB itu. Yang Oh iya, itu gaya. di itu. Ada gaya Payakumbuh, Di gaya Bukit kabupaten saya Tinggi, itu. gaya Solo Selatan juga ada ternyata Itu Pak. kabupaten saya itu. Gaya Kota Padang tuh ada FB-nya. Ada FB-nya Ya. dan info. Info. Saya ke sini. Info dan itu ada yang malas. Info yang lagi kosong di daerah Sungai Saria itu apa nih? Iya kan itu emang ada. Ada kayak gitu lah. Dan Ya udah mau marah-marah Ah, emang ya. ada kayak gitu. Emang ada ya, menyampaikan itu loh. Ya, dan dia juga tidak menutup kemungkinan yang melakukan itu adalah anak muda, orang tua pun ada melakukan kayak gitu. Orang jomblo pun ada yang saya suka itu, Pak. Ini banyak tuh Mas Arif. Kahar tadi itu. Ya karena Kahar itu normal, Bang. oh secara biologis dia normal. Oke. Nah, kalau secara adat, secara normal dia nggak normal gitu. kan. Iya. Nah, gitu. Muridnya sendiri dengan tangannya Tapi ya namanya itu namanya kahar muzakkar itu teman kalau paham bahasa Arab tuh muzakkar tuh artinya apa? Penis itu kan? zakar yang keras. Kahar, muzakkar penis yang Jadi keras. hebat juga jaga Zani kan. Oh, memang hebat. Iya. Juara satu. Memang hebat. Nggak maksudnya saya nggak dapat dia tuh anak pesantren dulu nggak gitu loh. Nggak kayak Mas Ades kan nggak pernah belajar bahasa Arab, nahu sama macam gitu. Dia Sekarang agak sesat. Nah, itulah dunia. Nah, jadi Tapi gitu. sejauh apapun dunia berubah, ingatlah kita seorang santri. Semangat santri. Oke, selamat santri. Jadi gitu. Oke, jadi Lanjut. Next. kita selanjutnya nih ada Ya. seksualitas, lalu ada mitos nih mitos. Ada apa sih mitos? Misalkan di Minangkabau, oke saya sedikit ada tentang ini. Balang, Si Rampai misalkan tadi ya? Ada Eh, tentang hantu, aru-aru juga ada yang menulis Iya. itu. Ini juga pakai si Rampai siapa namanya itu? Iya si Rampai, Rampai, benar hantu ya? pohon beringin. Iya. Nah itu mitosnya tentang apa sih gitu? Kalau kita runutkan lagi sastra, oke ini udah masuk sastra Ya. Indonesia kontemporer atau postmodernisme mungkin ya karena Yoga Zen lahir di generasi-generasi setelah Jadi Gen Z itu. dan setelah itu ternyata kita runut lagi ke atas Ranji tentang penulis-penulis Minang yang cuma membicarakan masalah harta pusaka. Ada Oh ya, itu cuma bicarakan Wisran Hadi. ya Wisran Hadi yang memenangkan DKJ juga itu bicara tentang warisan rumah gadang. Intinya penulis Minangkabau dari dulu emang punya sesuatu yang dia bawa dalam tafsiran, ada hal-hal yang dia perjuangkan. Misalkan ya seperti Wisran Hadi, seperti Anak Nafis, juga, Buya Hamka juga. Buya Hamka, iya luar biasa. Bahkan sampai Ahmad Fuadi pun tetap membawa-bawa kampungnya Maninjau dan memperkenalkannya. Ada misi-misinya. Ya, untuk tersesat setelah terlahir kembali ini bagaimana? Apakah ada misi-misi yang urgent yang ini disuarakan selain Homo sapiens tadi dan hal-hal lainnya? Kalau saya tangkap sebenarnya Yoga Zen ini bukan mengangkat keagungan-agungannya malahan. Oke, Dia mengangkat oke. realitas-realitas Dan itu buruk lebih baik. di Minangkabau gitu loh. Ya seperti Buya Hamka juga lah gitu kan. Dia tidak sepakat dengan Iya, Van der Beek seperti itu. Tidak sepakat dengan kawin-kawin apa anak orang buangan segala macam itu. Iya, Nah, oke. jadi Yoga Zen dia menganggap ya kayak itu kenyataan Minangkabau yang di luar nampaknya apa Adat bahasa ada desa. acara-acara di Pulau itu di Iya. pampang besar-besaran kota Madani gitu kan. Serambi Mekah. Oke, Serambi Mekah ini gawat Mas Haris, serambinya Mekah loh. Biliknya apa? deket ke Mekah banget. Iya, biliknya Mekah gitu loh. 5 langkah dari Mekah, dari Ka'bah. Bukan terasnya, serambinya. Serambi. Itu Serambi itu emang sedekat itu gitu. Ya, gitu, Serambi Mekah. Jadi kayak jadi juga itu menyampaikan bahwasanya nggak seindah itu loh Minangkabau seharusnya gitu. Nggak seperfect itu. Nggak seperfect itu juga. Jadi seperti kota-kota lain juga yang tetap ada kesalahannya juga gitu loh. Nah, dan ya itu yang disampaikan Yoga Zen. Jadi tadi yang saya ceritakan tadi itu homoseksual ya, keren. ya di luar nikah segala macam seksual itu. Lalu apa lagi ya? Dan ini pantas menjadi juara satu. Pantas. Kalau saya lihat itu berendamnya juara satu pantas. Dari ya kita tahu ya DKJ punya filter yang sangat ketat sekali untuk Ya. bisa masuk ke sana. Filternya Bahkan tiga. di itu saya ketemu komentar di postingan Dewan Kesenian Jakarta, dia udah kirim beberapa kali dan menang, dan cita-citanya cuma itu, pengen ada ada logo DKJ di sampul Siapa itu? novelnya. Ada orang gitu. Ada di Oh. itu di
di postingan Jakarta Art Council itu yang dia cuma pengen Ada sampul. ada sampul novelnya itu ada logo DKJ. Padahal itu tinggal ditempel aja kan dari Google ada. Dan dia oh, nggak mungkin dong. Dan dia berkali-kali mengirimkan dan dia tidak menang. Jadi untuk apa ya, sastra Indonesia, filtrasi yang dilakukan Dewan Seni Jakarta itu sudah, bahkan ini event sejak tahun 70-an. kalau Ini nggak salah. kayak apa ya, kalau memang mimpi terbesar semua penulis lah. Mimpi terbesar sastrawan. Ya. Karena banyak sastrawan-sastrawan yang kita kenal hari ini tuh jebolan DKJ semua. Ya. Dan Yogazen Lahir dari sini. lahir dari sini. Ya, Nah, bukan pubertas dari sini loh dia. Dia lahir dari sini. dan ini kabarnya sekali kirim langsung menang. Dan dia nggak apa ya, nggak ikut komunitas. Ya, jadi kayak itu Mas Aris, itu kan kita kan dulu menebak gitu. Siapa sih Yogazen ini tuh? Iya. Saya cari, dia nggak pernah main cerpen koran, Hmm. dia belum pernah nempetin buku, Bahkan nggak ikut ikut sosmed. mes dia juga enggak. Dia kayak orang-orang ya menikmati kehidupan di kampung aja, HP-nya HP Nokia itu aja terus. Dia beli Android pas sudah mau sarjana. Kalau Iya, nggak salah. pas sudah mau wisuda doang dia beli Android. Iya. Itu ya biasa aja, dan bagi dia sampai sekarang itu setiap saya mau ngontak Yogazen pasti dibalas pas malam aja gitu. Pasti centang satu. Sisa satu. Pasti centang satu. Jadi kayak Yogazen ini orang yang fokus dengan buku, yang tidak berkegantungan dengan HP dunia digital. Itu bagi dia bodo amat aja gitu. Dan dia merasa cukup dengan itu semua. Beda dengan kita loh Mas Adit. Kita bangun tidur buka TikTok dulu. Buku ini malam kita baca, dia sebaliknya gitu. Nah, dia baca buku dulu, dan pernah tuh Yogazen nginap di rumah saya, bangun tidur dia baca buku. Oh iya. Kayak gitu. Dia baca buku saya itu tuh. Enggak main HP, enggak kayak biasanya gitu loh. Balas chat atau apa gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi memang Dan itu berkebalikan dan saya rasa dengan ini. itulah menjadi buah dari ini. Itulah apa ibaratnya perjuangan Yogazen akhirnya dia bisa menang ini loh. Ya kita nggak tahu juga Ya, perjuangannya. mungkin dia juga banyak menulis sebelumnya, tapi Iya. dia tidak mempublikasikannya lah gitu. Iya, Mungkin oke. dia menganggap menulisnya lah sebagai latihan, dan itu is oke. Iya, iya. Dan dia ya bacanya juga, setelah saya tanya lebih banyak bacaan dia pada saya sebenarnya. Dia pakai bacaan luar, masalah dia tahu segini lengkap dia gitu. Nah, jadi memang ini novel ini saya rasa adalah hasil bongkar celengan Yogazen gitu. Celengannya sudah setelah penuh. menabung Nah, sekian sudah lama. banyak, dia sudah banyak baca buku, sudah menulis untuk latihan beberapa kali, dan menonton banyak film loh. Yogazen tuh orang yang gila loh menonton film dia. Cinephile banget. Ya, sinetron banget ya orang. Cinephile. Dan saya rasa inilah pecahan celengannya gitu. Oke. Nah, dan wajar aja, tidak masalah. Ya, kayaknya dia masih banyak celengan yang belum Iya, dibongkar. saya rasa ini bukan peruntungan, ini adalah buah hasil kerja keras dia ini. Oke, berarti Bang Johan sendiri percaya dengan statement usaha tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang kamu atau- tanam itulah akan kamu tuai, tentu. Oke. Nah, Itu kayak nyanyi Minang. Kini nanti ditanam. menarik itu. Oke, nah kita Ah. ke pertanyaan terakhir nih sebelum kita boleh tutup. lagi. Ada satu pertanyaan. Kita mau ngasih rate ini seberapa besar keinginan Bang Johan merekomendasikan Oh. buku ini terhadap orang lain. Kita nggak main angka misalkan IMDb bikin 10/10, 9/10. Nah, seberapa besar itu? Merekomendasikan ini sebagai sebuah karya yang layak dan wajib dibaca dan diapresiasi, direkomendasikan kepada orang lain. Ya kalau ya itu kalau saya seperti mengharuskan orang baca, kayaknya enggak apa juga, saya nggak punya hak untuk itu Mas. Tapi ini saya bisa mengumpamakannya. Ya. Dulu saya punya satu bacaan yang sangat saya suka, dan setelah membaca beberapa buku, bacaan itu belum tergantikan. Oke, Saya apa masih suka itu? buku itu. Itu buku Karawansara, Rio Johan. Rio Johan. Ada oke. buku kapan? Oh, yang menang itu Kusala. Bukan. Rio Johan menang Kusala. Iya, tapi itu bukan buku Oh, bukan yang Karawansara. itu. Ya. Bukan Itu yang Kusala. Air Susu Ibu atau apa itu lupa saya. Oke. Itu buku pertama dia waktu itu. Jadi ada Rio Johan buat apa ibaratnya? Novela pendek 50 halaman, judulnya itu Karawansara. Nah, itu saya suka. Dan setelah membaca beberapa buku setelah itu, saya masih belum bisa melepaskan sematan buku Masih terbaik di sini nih, masih bagi di sini nih. Karawansara. Tapi Yang setelah lain di bawah nih. Tapi setelah buku ini ada, saya rasa ini bisa mengalahkan buku itu. Dan ini ada buku yang saya suka saat ini. Berarti ini rival. Rivalnya. Rival. Dari Karawansara itu. Oke. Nah, itulah mungkin teman-teman bisa menangkapnya, apakah ini saya rekomendasikan atau tidak. Nah, pas saya gitu. Oke. Terakhir nih. Ya, Apa ya? Kita udah perjuangan Yogazen dan yang lain ya. tentang celengannya, tentang kepenulisan dan yang lain. Nah, misalkan nih ada nih
kita kan Sumbar nih identik atau suku sastra Indonesia, iya kan? Atau tonggak sastra Indonesia. Ruang persalinan para sastrawan. Iya. Jadi generasi Disinilah para lahir generasi sastrawan. ke generasi itu pasti ada gitu. Ya. Nah, Bang Johan sendiri sebagai sastrawan, sebagai penulis muda mungkin ya, ada nih generasi mungkin. Nah, untuk sampai ke sini nih gimana? Ya, Tipsnya? ya. Apakah harus oke, cara Yoga Zen dia gak main sosmed, dia baca buku, dia menabung terus. Apakah ada cara lain atau bagaimana yang bisa agar selevel nih? Ada lagi orang Sumatera Barat yang menang BKJ ini. Mungkin ya kan saya juga menang juga sih, harusnya Mas Aris yang ngomongin ini. Nah tapi ya karena saya Mas Aris hostnya ya udahlah. Jadi rasa saya gini aja Mas. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Yoga Zen. Kayak ya nggak bisa juga, kita nggak harus Ya, kita punya cara tersendiri. masing-masing. Ada orang yang belajar sastra ikut workshop, dia ikut beberapa Itu workshop. saya. Itu saya. Ada juga orang belajar sastra yang dia cuman nonton dari YouTube aja. Lalu ada juga yang hanya membaca. Nah, dari yoga jadi membaca menulis sendiri yang tidak perlu diterbitkan, tidak perlu dinilai oleh orang lain. Nah, tapi yang tentu kalau memang jadi penulis itu membaca itu adalah nomor satu. Pasti membaca dulu. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Ya, dia harus membaca. Nah, jadi kalau setelah membaca ya seberapa banyak dia latihan untuk menulis, jam terbangnya gitu. Jadi kayak pilot kan, semakin banyak jam terbangnya maka semakin dikait dia. Ini sekali terbang nih. Apa Ini itu? sekali terbang langsung langsung landing di dekat. Nah, ini kayaknya udah landing ya. Langsung landing. Iya. Dan nggak semua orang yang bisa kayak gitu. Nah. Jangan dianggap begitu gitu kan. Kadang ada nih orang yang sekali kirim langsung menang. Saya Bisa juga harus tapi kayak kalau gini. ya Saya saya harus kan, juga kayak tapi gini. ini kan jam terbang juga banyak Mas. Kan dia juga udah jadi ini novel ini setelah jadi draft 1 dia 9 kali. nulis lagi sebanyak 9 kali loh. Dan bukan file itu yang diedit. Ya, Kabarnya ada ya, file kosong ya, lain dia yang file kosong dan memang menceritakan benar-benar ulang. ditulis ulang. Nah, gitu. Jadi saya rasa itu juga suatu latihan Perjuangan perjuangan mati-matian Yoga Zen. juga. Jadi Yoga Zen dia pengen ada 9 buku dengan cerita yang sama. Jadi dia pilih tuh kemana sih yang bagus ada 9 ini kan. Dia ambil satu nanti Dan ini juara 1. Nah, saya rasa itu juga Yang lain juara 2 Ya. sampai 9. Iya. Nah, begitu. Jadi Oke. kalian tidak perlu banyak-banyak menceritakan gitu loh. Dan saya nggak tahu ya itulah juri lah menilai ya. Oke, sip. Terus batas apa ini. Tapi menurut saya tadi Mas Aris, Mm-mm. ketika saya punya buku favorit saya dan buku ini lahir, buku inilah menggantikannya. Oke, jadi buat Bang Yoga Zen ditunggu tanda tangan, mau tanda tangan. Oh ya, ini tanda tangannya belum tanda dapat tangan nih. Bang Yoga Zen. Ya. Kita Apakah tunggu di kita harus Padang. ke sana atau ke Padang gitu. Tapi yang pasti Bang Yoga Zen harus belikan kita kopi. Kopi, dia dulu bawa saya kopi kampung tuh. Kopi. Jadi jangan lupa bawa lagi itu. Enak itu. Oke, sip. Dua Baik, apa dapat? kita sampai di sesi Ya. terakhir di tersesat setelah terakhir kembali. Recommended banget buat kawan-kawan yang belum baca. Ini bisa dibeli di mana aja Mas Aris nih? Oh, bisa dibeli di Rumah Kayu Pustaka bagi teman-teman yang ada di Padang atau Sumatera Barat khususnya. Ya. Di terbitan margin kiri atau Di toko-toko buku di online lainnya. toko-toko buku online lain juga. Iya, Dan dan tapi ini tidak ada di toko buku besar-besar ini. Di toko buku kecil. Di Gramet nggak ada kan? Gramet kayaknya Nggak ada ini ya? Nggak ada kayak. Beri ya di Tapi toko ini online. ya kita lihat isu-isu sekarang karena Tempo pun baru-baru ini menceritakan Ya. pengunjung toko buku kecil Lebih banyak itu lebih banyak daripada Ya. buku-buku. Itu mungkin segmen selanjutnya kita bahas itu kan. Iya, tapi spill dikit dulu Nah. karena apa? Karena toko buku kecil itu emang filtrasinya terjaga. Dia memang selektif untuk menjual buku, dia Selektif. tidak hanya mencari, ya tetap ada keuntungan, tapi tetap Nah. keuntungan itu dia ingin berdampak baik dengan pembacanya. Jadi toko buku kecil itu emang buku-bukunya udah terkurasi Iya. bagus dan pasti beli nggak akan nyesel. Ada loh orang beli buku, Iya. habis itu nyesel beli Pak. bukunya. Saya juga pernah kayak gitu. Nah iya kan. Luarnya apa, dalamnya apa gitu. Iya kan. Apa gitu? Jadi teman-teman kalau mau beli buku ini kalau yang di Jawa di mana Mas Aris? Itu margin kiri langsung bisa Tapi atau kalau di Padang wajib di JPS bisa di Rumah Kayu Pustaka. Nah, Harganya sama kayak harga. bayangin di teman-teman nggak perlu penerbitannya. bayar ongkir ya misalkan ya. Enggak nih gratis. Buku langsung ada ya, dan stay ya, pasti ada 100 Iya, lebih lagi ya. alamatnya di Jalan Dan Iya, gratis ongkir gratis ya, ongkir, gratis Sumatera Barat ya, Iya, Sumatera Barat. gratis ongkir. Di alamatnya di mana? Di Jalan di Bronir Bronir 1, Ya. nomor 47, Rumah Kayu Pustaka. Padang Barat. Itu apa itu? Nah, yaudah. Yaudah. Oke, Kita terima tutup. kasih. Terima kasih juga Bang Johan. Thank you, Mas Ari. Nanti Bahasan selanjutnya yang kita bahas ya. Oke, Dengan kita lanjut selanjutnya. dengan orang-orang lain. See you. Sip.